yang mungkin cukup penting lah kayak oh berarti kalau diambil Yuzong hati-hati team fight-nya kayak gitu. Iya. Oke. Begitu juga dengan Chester tadi ya. Iya. Ini arahan terakhir juga. Nih kita ambil Masukin. Yuzong ya, kita ambil team fight 5 aja, jangan pernah team fight kalau nggak berlima misalkan. Iya. Kalau mau Siap 4-1. coach. Gitu. Siap, coach. laksanakan. Waduh. Langsung in game, welcome to Mobile Legends. Kan kayak gitu kan gambarannya. Kita kasih gambaran aja guys. Kalau Situasi kalian ya. iya, kalau kalian mau ngerasain sendiri ya silahkan. Pas timnya open trial ya kan. Betul. Mencoba untuk mengambil kesempatan gitu loh. Ya siapa tahu kan karena juga MDL ini sekarang lagi terbuka untuk umum. Iya. Mudah-mudahan di season depan tim kalian bisa masuk ke dalam MDL season yang ke-8. Amin. Dari open qualifier atau nanti kalian oh ini lagi famous tau. Apa tuh? Kalau di tetangga kita itu satu tim misalkan tim tier 3. Ya. Diambil satu timnya. Oh iya. Iya, entah ke tim MPL atau ke tim MDL kayak gitu. Di akuisisi gitu Di ya. akuisisi. Oh. Wise juga sih sebenarnya untuk menambah benih-benih baru di Mobile Legends. Bisa banget makanya. Itu cara yang kesekian lah ya kan. Kan ada open qualifier kayak Kylo sama kayak misalkan kita ambil contoh Yasbi. Kayak gitu. Ada banyak cara teman-teman. Ingat betul. Ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Dan banyak jalan menuju Land of Dawn yang sudah kita saksikan. Termasuk ke dalam menit-menit pertama pada Fajri dan juga Saken yang masih head to head di bagian bawah. Memang cukup kesulitan untuk Fajri bisa lebih cepat clearing minion dibanding ke arah Moskovnya Saken. Tapi di bagian atas begitu juga. Monster ternyata yang lebih ditahan. Ini walaupun levelnya unggul dari Monster tapi wave minionnya agak sedikit buruk bagi Monster. Iya. Karena sekalinya dia berada di dalam area lebih daripada rumput tengah itu sebenarnya lumayan mengancam. Karena takutnya tiba-tiba bakal ada Lunox atau Kaja yang datang dan nanti bisa memberikan efek sisi kepada Monster sebagai Yuzong yang hanya memiliki Petrify. Yoi, dan ODCS ini sebenarnya similar juga dengan Aldo ya, sama-sama menggunakan Kaja untuk menjadi roamernya. Sangat apik dalam pemakaian Kajanya. Kita akan melihat nantinya akan ada satu Divine Judgment. Oh, bisa diambil? Super Ken. Masih dapat Super Ken. Tapi lihat bagaimana Fajr begitu struggle. Tapi lihat bagaimana Virgi hadir. Mencoba untuk menyokong, mencoba untuk mendorong Fajri untuk mundur. Dan Fajri masih selamat karena ada impact dari Virgi. Langsung tuh keluarkan soundnya. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yeah. Kumaha, Fredrin, sikat. Kumaha tuh gimana ya? Gimana Fredrin, sikat ya kan. Pakai rewardnya dia dan Rexlona dia sesaat lagi akan mendapatkan level yang keempat. Udah ada Black Dragon Transformation, Turtle udah mulai set up variety, langsung di jump in dengan Battle Fighters, Heavy Spin pun cukup udah digunakan. Super Ken mencoba untuk bertahan juga dari gempuran serangan Altrigo X. Namun dari QT, dengan Chaos Assault-nya yang chaotic banget sepertinya. Dan hasilnya udah gak bisa dibendung lagi sih. Ya, dan 3 hero yang bisa dibilang cukup tebal dari Altrigo X ini bakal dilahap habis oleh Dan Kitty. Dan untuk satu turtle yang pertama, diamankan oleh Super Ken tanpa ada halangan dan hambatan lagi. Buat dia coba untuk bahkan masuk ke area orange buff. Dan bahkan variety. Wow, kamu harus hati-hati Mimkel. Karena satu retribution yang dia gunakan masih bisa berhasil. Walaupun ada sergapan yang dibangun oleh ODCS dan juga Dan Kitty. Oke, build up ke arah bottom lane yang sebenarnya perlahan-lahan menekan ke arah gold lanernya yang masih belum ready. Fajri dengan flickernya. Otomatis harus perlahan-lahan main safe daripada salah langkah dan ternyata terpick off. Dalam keadaan dia masih belum punya escape ability. Dan untuk sekarang melihat pertandingan yang sangat intens seperti ini, temponya jadi turun lagi. Setelah tadi turtle yang pertama didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Flicker sudah ready dari ODCS, namun ketika tidak ada Lunox, ya lebih baik ODCS tunggu dulu gak sih? Kecuali mungkin kalau ada Lunox di sampingnya, tarik siapapun, langsung cast assault. Bakal jadi point pick off yang matang banget harusnya. Ya, di sini berarti secara tidak langsung ODCS akan coba untuk mengcover aja. Belum terlalu maju ke depan, tapi lihat bagaimana dari Monster mencoba untuk memberikan Dragon Tail dan juga ada satu Black Dragon Form. Tapi lihat dari Kitty, damage-nya benar-benar chaos banget. Tapi juga dari narasi, juga dalam keadaan tidak baik-baik saja dan last to life steal. Monster benar-benar deras banget darah yang dia curi. Iya, dia benar-benar ambil dua pasif yang terbuka dari Dan Kitty dan juga dari Narashi. Sehingga tadi 2 lawan 1 sekalipun tetap masih bisa bertahan hidup dari monsternya. Virgi udah mulai kelihatan di area bottom lane dan Fajrinya juga udah mulai kembali menuju ke arah tempat farming yang aman ya. Sementara Rexlona juga udah mulai hadir, kayaknya akan ada rotasi secepat mungkin ke arah mid lane.
Karena untuk sekarang 15 detik lagi sebelum Turtle yang selanjutnya Superken sudah hadir di area Purple Buff. Mimkel akan dirusuhin begitu saja. Variety dengan heavy spin yang mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini ada pencurian Purple Buff yang sepertinya berhasil dilakukan oleh Superken. Dan Superken sendirian di depan sana tidak berhasil untuk mengambil Purple Buff atau bahkan menghentikan Retribution dari Variety. Bahkan yang diambil nyawanya dari Superken ketika mencoba untuk bermain agresif ke arah Purple Buff. Tapi lihat bagaimana satu defense judgment ke arah Virgi di arah depan sana. Dan Kitty Chaos Assault-nya membuat mimpi-mimpi Virgi akhirnya menjadi nightmare. Cuman dengan Turtle yang masih dianggurin belum ingin diambil oleh kedua tim. Ini Variety udah bakal pegang nih kendali untuk di area Turtle-nya. Tapi ingat dia masih kalah level sama Superken. Superken hadir. Eco Proud, Eco Loud. Kenapa tiba-tiba di sana ada stiker Eco Proud, Eco Loud? Cukup kaget saya. Dan untuk saat ini Saken lebih berfokus sama individual goldnya. Developmentnya cukup bagus. Arah gold laner, double stun dari seorang Narashi menuju jumping ke belakang. Dan bahkan Virgi keluar dari area team fight zone out yang cukup berbahaya. Langsung ada spin off mystery dari Saken. Connect menuju kepada Variety. Mimkel tumbang. Superken mendapatkan Turtle. Dan untuk saat ini lihat Superkennya masih mampu untuk bertahan di depan sana. Monster sendirian. Gak ada backup. Gak ada damage shield yang cukup. Dan bahkan April Rat. Dan lagi-lagi. Gimana Fredrin? Sikat. Kumaha Fredrin. Sikat dan itu dia. Walaupun sebenarnya dari Alter Ego X berhasil mengamankan Kara Turtle, tapi ternyata nggak cukup untuk bisa membendung serangan balik yang dibangun oleh teman-teman dari Bigetron di sini. Audi CS benar-benar bermain sangat baik sekali dengan 4 assist yang dikantongi plus setiap narasi hadir. Rotasi yang dia bangun, dia turun gunung dari atas menuju ke arah bawah. Ya, jauh banget mainnya tuh. Itu benar-benar Brave Fighter yang dikeluarkan, dapat ini 2 orang dan mengusir mundur dengan sangat tepat. Wah ini Sakennya juga udah mulai rotasi nih, dapetin turret bawah, dapetin turret top lane. Ini makin lebih bisa dibilang berjalan lagi metode split pushnya. Apalagi dalam keadaan Audi CS ready dengan flicker dan juga Divine Judgment-nya. Monster sadar betul bahwa dia nggak bagus banget posisinya. 4 pemain dari Alter Ego X di bawah. Sementara dia sendirian di area top lane, ada kemungkinan permainan tempo 3-2 akan dibawakan oleh Bigetron Beta ketika ada Kaja dengan Divine Judgment-nya. Langsung ada conceal play dan Narasi. Sebuah gerakan yang mungkin tidak terduga. Jamin ke depan dan 1v4 situation. Narasi still alive, malah memberikan triple stun. Ken datang, mencoba untuk memberikan energi eruption dan Kitty dari belakang. Lihat Fajrinya tumbang, Reslona tumbang. Begitu juga dengan Variety. Tertangkap dengan Divine Judgment dan jadi 3 pemain yang hilang. Begitu saja dengan percuma dari Alter Ego X. Mengincar karena Monster, tapi Monster cukup kuat di depan dan memilih untuk mundur ke arah belakang bersama dengan Virgi karena tidak mau kehilangan banyak member dari Alter Ego X. Setup yang bagus dari Bigetron Beta. Bahkan perjalanan Saken bersama Audi CS ke area bawah sana. Ini benar-benar memakan waktu yang sebenarnya lumayan lama, tapi benar-benar tahu posisi flanking yang tepat yang akhirnya membuat dari Alter Ego X satu persatu bisa ditumbangkan. Diawali dengan adanya Narasi, sekali lagi Lapu-Lapu masih menjadi hero yang benar-benar overpower banget. Siapa yang menduga kalau narasinya jump in-nya ke depan ternyata? Itu mungkin kalau tadi narasinya stay di belakang ya, dan dia terkena satu buah pergerakan dari Wild Charge, mungkin akan beda cerita. Karena mau bagaimanapun, buff terbaru dari Lapu-Lapu, kan itu ketika dia menggunakan ultimate, dia kayak Leomord. Ada yang namanya physical dan juga magical defense. Ya. Jadi otomatis ya dia bakal makin lebih tebal, physical defense juga bakal makin lebih kuat. Sementara itu, zone out lagi nih untuk sekarang. Mimkel Variety gak akan mendapatkan purple buff-nya dan untuk gold-nya makin lebih under lagi bagi satu sosok Akai. Dengan level yang sudah mulai tertinggal 2, bahkan Lunox dengan Cast Assault ini cepat banget untuk Lord dan bahkan Superken mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan bahkan Variety baru jadi karena Dreadnought Armor yang pastinya ini nggak cukup untuk membendung Narasi, nggak cukup untuk membendung Superken, apalagi karena Saken. Jadi ini benar-benar menunggu sampai Virgi. Ya, ketinggalan gold yang bahkan hampir menembus ke arah 10.000 ini pasti bukan hal yang baik untuk Alter Ego X. Untuk sementara, mereka harus mundur. Mereka back up semua ke belakang. Mereka menunggu dan mencari posisi yang enak terutama untuk Reslona untuk bisa menjaga teritori terakhir mereka. Di saat Lord yang pertama ini sudah berjalan dan fun fact-nya kalau kita bisa saksikan. Tidak ada satu turret pun yang hancur bahkan tersentuh dari Bigetron. Iya, nggak ada yang sama sekali tersentuh karena mau bagaimanapun Saken menjalankan sekali makro play-nya. Dari tadi udah jadi Demon Hunter Sword loh. Jadi siapapun yang bakal ditarik sama Audi CS dan kalau follow up-nya menuju kepada Saken, ini bakal rontok banget. Apalagi 3 hero seperti Grok, Yuzong, Akai ini bisa di meltdown dengan cepat.
Buat sekarang Golden Staff jadi item core banget untuk Moskov dan akan menuju ke area top lane. Ada Flicker, ada Divine Judgment, pull up yourself together. Triple ombak kayaknya dari barusan. Damage deal-nya connect. Buat sekarang Monster sendirian belum mengeluarkan Black Dragon Transformation, hanya memberikan sedikit pasif kepada Narashi dan Narashi masih mampu untuk bertahan. Perlahan-lahan tapi pasti Super Ken mencoba untuk zone out terlebih dahulu, membadani teman-teman dari Altrigo X. Karena dia udah punya satu buah Guardian Helmet dan bahkan Rex Lona ditutup untuk satu buah pergerakan dari ultimate-nya. Di belakang Torn About Memory tapi ternyata Fajr tidak mendapatkan apapun. Sementara Monster dia tidak sempat untuk membuka pasifnya dan masih ada Spear of Misery. Via dia pilihan tumbang di arah depan dan bahkan ada Divine Judgment menuju ke arah Fajr, double kill ke arah Saken dan Saken kayaknya bakal langsung melakukan eksekusi ke arah endgame. Menuju kepada base dan 1-0. 12-1 skornya. Wow, dan 10 menit jalannya pertandingan. Ya, Ini nyampe dibilang